DIY. Begitu nggih, seperti arahan dari Pak Nathan tadi, untuk kemudian langsung berlanjut nggih. Mohon izin kami dari Sekretariat Komer DIY untuk melanjutkan paparan apa terkait dengan FTT. Mohon izin juga untuk Ketua Komisi Irigasi DIY tidak bisa hadir, dan juga begitu juga Ketua Harian Komer DIY ada acara di tempat lain. Begitu juga dengan Sekretaris 1 Komisi Irigasi DIY juga tidak bisa hadir, sehingga menunjuk kami untuk kemudian mencukupi acara pada hari ini. Oke, terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang Pleno kedua TKP SDA atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami mewakili dari Sekretariat, nanti sebentar akan kami share screen. Sebelumnya untuk suara sudah bisa didengar ya para anggota TKP SDA? Bisa Pak, jelas. Untuk materi juga sudah bisa muncul ya di tampilan. Kami dari Komisi Irigasi Provinsi DIY pada prinsipnya untuk tahapan dan sebagainya sama dengan tadi Komisi Irigasi untuk Jawa Tengah. Untuk beberapa menit ke depan kita akan memberikan paparan terkait dengan apa yang sudah kami lakukan berkaitan dengan rencana tata tanam baik yang sudah kami laksanakan maupun nanti periode berikutnya yang juga sampai tahap ini adalah tahap persiapan, sehingga sebenarnya tahun ini adalah atau bulan ini adalah yang pas bahwa memang kami sedang dalam persiapan untuk mulai menyusun rencana tata tanam periode 2021-2022. Ini kita skip saja, ini hanya definisi tadi sebenarnya juga sudah disampaikan. Mungkin kita ke tahapan. Jadi seperti yang kami ungkapkan tadi, bahwa pada prinsipnya untuk tahapan itu memang hampir sama ya dengan Komer Jawa Tengah, yang tentunya diawali dari tingkat bawah, yaitu adanya usulan dari P3A. Mereka tentunya mengadakan pertemuan-pertemuan di P3A unit masing-masing untuk kemudian membahas apa saja yang ingin diusulkan dalam rangka tata tanam. Ini biasa dilakukan paling tidak 2 bulan sebelum masa tanam awal. Untuk kami yang menjadi kewenangan Provinsi DIY itu untuk masa tanam awal kami ada di daerah irigasi Sapon yang ada di Kulon Progo itu bulan Agustus, sehingga paling tidak 2 bulan sebelumnya ya sekitar April Mei itu hari ini bulan-bulan ini para P3A sudah mulai mengadakan rapat-rapat kecil di tingkat P3A masing-masing untuk kemudian membahas usulan tata tanam. Kemudian ketika nanti sudah bersepakat masing-masing P3A apa saja yang ingin diusulkan untuk rencana tanam, itu dibawa ke tingkat gabungan atau GP3A untuk kemudian dibahas kembali adakah masukan-masukan baik dari pengurus GP maupun mungkin pengurus P3A. Setelah itu kemudian terjadi kesepakatan lagi, maka ini yang difasilitasi oleh Dinas PUPSDM, yaitu gabungan para GP3A untuk kemudian biasanya di sini mereka mulai mengundang dari unsur eksternal seperti mungkin dari Dinas Pertanian atau mungkin dari BMKG, mungkin dari Dinas PU untuk masalah irigasinya atau airnya, di mana nanti para eksternal ini atau stakeholder yang di luar petani ini bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan atau masukan-masukan sebagai bahan di tingkat GP untuk kemudian mencermati kembali usulan-usulan dari para anggotanya. Nah, saya Bapak, ini paparannya dari kami belum bisa tayang, mungkin kami coba share dari tempat kami ya Pak, mungkin agak lag. Sudah ada yang dikirim nggak ya? Kami coba share dari tempat sekretariat ya Pak, sebentar Pak. Saya stop saja berarti ya?
Oke, di stop dulu di sana nggih, Pak. Matur nuwun. Oke, next sampai ke yang tahapan tadi. Ya, mohon maaf ini tadi saya tidak begitu mencermati apakah materinya tampil. Nah, ini kita lanjutkan. Jadi selain dari Dinas PUPSDM memberikan fasilitasi terhadap pertemuan-pertemuan di tingkat GP untuk membahas rencana tata tanam, sebenarnya kami dari Sekretariat Komisi Irigasi DIY itu juga memberikan fasilitasi juga di anggota Komir. Kan kita ada non pemerintah yang diwakili oleh P3A, yang kemudian P3 itu mewakili 6 zona kalau di kami, atau 6 wilayah. Ada di Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman Barat, Sleman Timur, Bantul Utara, dan Kutai. Ini adalah wilayah-wilayah yang kami bagi berdasarkan zona, yang kami ambil salah satu orang untuk kemudian duduk di Komisi Irigasi Provinsi untuk mewakili wilayahnya. Itu di masing-masing zona itu kami dari sekretariat memberikan fasilitasi pertemuan untuk kemudian lebih kepada pengarahan kalau di sekretariat komunikasi. Jadi tata tanam sebenarnya memberikan arahan bagaimana kemudian proses-proses berjalannya usulan rencana tanam, terus apa yang perlu dipertimbangkan. Juga biasanya kami mengundang narasumber, mungkin sama ya dari BMKG juga kadang kami hadirkan. Juga kami mengundang tamu undangan juga dari dinas-dinas terkait seperti pertanian. Itu untuk sebenarnya sama dengan fasilitas yang tadi, cuma ini kita lebih kepada pengarahan pada mereka ini yang di Sekretariat Komir juga melaksanakan fasilitasi. Dan ini biasanya sebelum sidang, biasanya 1 bulan atau 1 bulan sebelum sidang itu kami memberikan pertemuan di 6 zona itu secara maraton juga, ya. Artinya dalam 1 hari kita berkunjung ke salah satu zona. Tadi kita mendekati lokasi mereka untuk kemudian memberi pengarahan terkait dengan rencana tata tanam. Kemudian juga tahapan berikutnya, setelah kemudian di tingkat GP tadi sudah dibahas, kemudian bahan-bahan tadi kita olah di tingkat sekretariat beserta tentunya dengan ketersediaan airnya, kemudian dengan hasil-hasilnya, analisanya seperti apa. Nah, itu menjadi bahan di dalam sidang Komisi Irigasi Provinsi yang kemudian di situ dibahas. Kami juga mendatangkan beberapa narasumber, nanti kita ada diskusi di dalamnya. Kemudian apakah yang sudah ada itu atau usulan-usulan dari P3 itu akan disepakati atau akan ada rekomendasi lainnya. Nah, itu akan muncul di dalam sidang. Tentunya ketika di dalam sidang nanti ada beberapa catatan yang harus katakanlah direvisi, atau mungkin ada yang rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh P3A, maka hasil usulan itu tentunya akan dikembalikan lagi ke P3A untuk kemudian dibahas kembali. Tapi ketika di dalam sidang Komisi Irigasi itu sudah sepakat artinya untuk dilanjutkan, maka tentunya tahap berikutnya adalah menjadi draft SK Gubernur yang akan nantinya disahkan atau ditandatangani oleh Gubernur. Ketika itu sudah disahkan, itu kemudian tahap berikutnya tentunya adalah kemudian kita sosialisasi dari tingkat GP kepada anggotanya P3A, kemudian dari P3A memberikan sosialisasi kepada anggotanya di bawahnya. Itu adalah beberapa tahapan yang sebenarnya sama dengan Komir Jateng tadi. Next. Nah, ini adalah contoh ketersediaan air yang sudah kami analisa ya, tentunya di tim teknisnya. Ini adalah data yang untuk SK atau untuk rencana tata tanam periode 2020-2021. Ini adalah debit andalan. Angka-angka ini kami dapat dari debit harian yang kita kumpulkan selama 10 tahunan. Tadi ini data series 10 tahunan untuk kemudian kita rekap, kita urutkan dari yang terbesar dan ke terkecil. Kemudian kita ambil yang 80% untuk yang di terkecil. Jadi debit ini sudah debit andalan 80%. Ini data-data kami, ini tentunya kami dapat dari petugas-petugas kami di lapangan, petugas operasi dan pemeliharaan yang tiap hari
mengukur ya debit di bendung. Ini adalah petugas operasi bendung yang selalu mengisi di belangko operasi nomor 8. Nah, itu yang kita dapat. Kemudian dari belangko O08 itu kemudian para petugas mengirimkan ke dinas, kemudian untuk direkap dan nanti dikumpulkan menjadi data 15 harian selama 10 tahun. Jadi ini adalah data-data series yang di dalam tampilan ini sudah menjadi debit andalan 80%. Next. Oke, ini masih sama, ini adalah beberapa data yang menjadi kewenangan di provinsi. Ada 41 daerah irigasi. Next. Nah, ini contoh pola dari yang sudah kami susun tahun kemarin atau periode 2020-2021. Memang kita di kewenangan yang di tempat di kewenangan provinsi masih banyak ya beberapa P3 yang polanya masih padi ya. Mungkin karena memang di sana tidak terkendala dengan pasokan air sehingga mereka merasa bahwa selama ini pola yang mereka terapkan tidak mengalami kendala. Sebenarnya di kami khususnya di sekretariat itu sedang ingin menggerakkan pola yang kemudian tidak satu pola, artinya bisa di dalam musim tanam ketiga itu berganti menjadi pola hijau. Nah, ini kami sedang berusaha untuk terus memberikan pemahaman, mungkin pengetahuan juga. Di dalam beberapa pertemuan kami nanti akan mengadakan kajian tersendiri atau diskusi tersendiri terkait pola ini. Sebenarnya pola apa sih yang ideal bisa diterapkan? Apakah memang padi-padi itu menjadi pola yang ideal atau mungkin padi pola hijau itu juga menjadi pola yang ideal? Nah, itu nanti menjadi salah satu agenda kami di sekretariat di salah satu sidang nanti untuk kemudian mencoba membahas seperti ini. Tentunya kami akan menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten ya, sehingga nanti dari Komisi Irigasi bisa memberikan rekomendasi khususnya kepada P3A dan mungkin pada umumnya juga instansi yang terkait bahwa ini loh pola yang tentunya memiliki banyak keuntungan baik dari sisi pembagian air maupun dari sisi budidayanya, mungkin dari tanahnya, kondisi tanahnya, atau mungkin dari ekonominya. Kalau dengan pola seperti ini, seperti bagaimana, seperti itu. Nah, ini memang kami mencoba untuk mengarah nanti ke sana. Jadi untuk menentukan pola-pola apa yang pas diterapkan di khususnya yang ada di kewenangan provinsi DIY. Next. Ini contoh rekapitulasi kita di kewenangan provinsi DIY ada beberapa musim tanam. Jadi tidak satu musim tanam. Salah satunya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa musim tanam awal yang menjadi kewenangan provinsi ada di daerah irigasi Sapon, yaitu di bulan yaitu di Kulon Progo, daerah irigasi ya. Kemudian nanti ada juga musim tanam yang di bulan Oktober dan di bulan Desember dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa pengelompokan musim tanam yang ada di kami. Kemudian untuk tabel mungkin tidak begitu terlihat datanya, mungkin bisa dicermati di masing-masing materi yang sudah diberikan. Kalau memang tidak jelas di tampilan, itu di dalamnya kita berikan contoh tabulasi untuk kebutuhan ketersediaan airnya. Kemudian juga kebutuhan airnya, untuk contoh ini di daerah irigasi Sapon. Kemudian juga bagaimana terkait dengan neraca airnya, apakah di situ terjadi kekurangan air atau kemudian di situ terjadi kelebihan air. Next. Ini masih sama pola tampilannya. Ini untuk waktu masa tanam yang bulan Oktober, itu contohnya ada di daerah irigasi Madian. Next. Nah, ini contoh untuk yang musim tanam bulan November. Next. Nah, ini contoh-contoh tabulasi terkait tadi yang saya sampaikan. Ada tabel ketersediaan air,
kemudian ada tabel kebutuhan airnya, kemudian ada neracanya di situ. Nah, kemudian nanti di dalam tabel ini akan terlihat, nanti di slide berikutnya nanti akan ada salah satu contoh bagaimana ketika nanti terjadi minus atau defisit atau kekurangan air. Nanti kita memiliki alternatif penyelesaian nanti seperti apa yang akan ditawarkan kepada P3. Next. Oke. Mungkin next saja karena ini masih sama, ada 41 DI yang kita rinci di dalam slide ini. Next. Ya, ini yang masih sama, ini untuk awal yang musim tanah yang Desember. Next. Next. Ini masih bercerita tentang tadi tabel-tabel ketersediaan, kebutuhan dan sebagainya. Next. Next. Belum bergerak di kami, belum bergerak slide-nya. Next. Lanjut lagi, next. Lanjut lagi, next. Ya, terus. Next. Ya. Next. Next. Nah, ini yang seperti saya ungkapkan tadi bahwa di dalam tabel nanti itu akan ada beberapa ditemui di salah satu waktunya, mungkin itu ada yang nilainya di neracanya nanti minus. Di dalam slide ini yang merah-merah itu adalah ketika di tabel tadi itu hasilnya minus. Ini masih kita tampilkan secara globalnya, artinya itu defisit itu bisa terjadi hanya di salah satu 15 harian saja, atau mungkin misalnya di Isamben katakanlah, contohnya itu bisa jadi hanya terjadi di katakanlah Januari 15 hari pertama atau di antara tanggal 1 sampai 15 Januari. Ada juga yang mungkin yang merah-merah itu mengalami kekurangan air atau minus itu di beberapa bulan. Nah, itu masing-masing beda-beda. Nah, untuk slide yang ini kita lebih global, jadi hanya menunjuk DI mana saja yang mengalami defisit. Artinya di dalam tabel ini atau yang di blok merah itu bukan berarti dalam suatu tahun mengalami kekurangan, tidak, tetapi dalam satu tahun ada beberapa waktu yang di situ terjadi kekurangan air. Nah, di blok-blok merah itu kita juga memberikan beberapa alternatif penyelesaian nanti bagaimana ketika nilainya atau ketersediaannya menjadi cukup. Next. Next. Nah, ini contoh grafiknya. Contoh grafik permasalahan tadi ketika terjadi adanya kekurangan air, defisit atau minus. Yang grafik biru, garis biru itu adalah debit andalan tadi yang di awal tadi. Kemudian yang orange atau agak coklat itu ya, itu adalah ketersediaan. Nah, itu ada beberapa grafik yang itu di bawahnya debit andalan, artinya itu terjadi kekurangan di situ. Nah, kemudian yang abu-abu itu adalah alternatif yang kita tawarkan. Dalam kasus ini di Isamben kita salah satu nanti alternatif yang akan kita tawarkan itu bisa dengan pertama tentunya yang paling efektif itu adalah menggeser masa tanam. Nah, itu misalnya terjadi defisit di Juli kedua atau sekitar tanggal 16 sampai 30 Juli. Nah, itu bisa kita geser, kita berikan alternatif solusi. Masa tanam awalnya, dalam ini yang saya bicarakan adalah yang digeser adalah masa tanam awal. Itu misalnya kemudian kita memberikan solusi digeser ke misalnya menjadi Agustus pertama atau di tanggal 1 Agustus, atau bisa nanti juga kita majukan misal di tanggal 16 Juli. Nah, itu adalah beberapa saja contoh-contoh alternatif yang kita berikan. Nah, ini akan kita kembali, maksudnya kita tawarkan lagi ke P3. Kalau seperti ini bagaimana gitu, sehingga tidak kemudian kita eksekusi sendiri, kita tetap ada koordinasi dan melalui tentunya pertemuan-pertemuan rutin mereka. Next. Nah, ini dalam next. Nah,
Ini contoh ya, yang di blok merah itu, ini adalah DISIMO. Nah, yang di blok merah ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika terjadi defisit itu bukan berarti dalam 1 tahun kemudian tidak ada air, tetapi ada periode-periode tertentu yang di mana di situ terjadi defisit. Dalam slide ini DISIMO ini ada di Januari 1 atau di tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, ini terjadi kekurangan air. Kemudian ada di Mei 1 atau di tanggal 1 sampai tanggal 15 Mei. Dan ada di Juni juga, ada di Juli, ini Juli sampai Oktober ini mengalami kekurangan. Nah, ini blok merah ini yang kemudian kita carikan penawaran kembali nih, bagaimana ketika contohnya tadi adalah dengan menggeser waktu tanam atau masa tanam awal. Next, ini masih sama, ya. Ini beberapa contoh-contoh yang daerah irigasi di kewenangan Provinsi DIY yang mengalami defisit. Next, masih sama. Ini juga masih next. Nih, tadi di slide-slide sebelumnya yang saya sampaikan adalah rencana tata tanam yang sebenarnya sudah kami susun dan sudah disahkan atau ditetapkan melalui surat keputusan gubernur, yang tentunya walaupun di dalam pelaksanaannya SK ini sudah tentukan ada beberapa kendala. Ini sebelum nanti saya masuk ke persiapan rencana tata tanam ke depan atau di periode 2021 dan 2022, karena seperti yang ada di slide ini kita tunjukkan bahwa untuk tahapan sekarang untuk penyusunan atau persiapan rencana tata tanam di periode masa tanam 2021 dan 2022 itu kita masih pada tahapan yaitu pertemuan di tingkat ketiga, sehingga tim teknis yang ada di DPUPSDM itu masih menunggu usulan-usulan dari P3 yang tentunya nanti masih terus dibahas lagi di tingkat di atasnya, yaitu di tingkat GP, kemudian juga nanti gabungan dari beberapa GP dalam satu GI. Kemudian kami juga tahun ini juga akan menyelenggarakan juga fasilitasi ya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, untuk mencoba kami terus tiap tahun memberikan pengarahan pada P3A, tentunya ini memfasilitasi dari anggota Komer yang dari unsur non pemerintah P3A, tentunya kami berikan fasilitasi untuk bisa mempertemukan anggota-anggota yang ada di wilayahnya, sehingga sekaligus juga sebagai sarana bagi anggota Komer yang non pemerintah ini yang dari P3 ini untuk menjaring aspirasi, ada persoalan-persoalan apa sih terkait dengan tata tanam di dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Sekretariat Komer ini, sekaligus menjaring usulan-usulan yang nanti bisa jadi bahan anggota Komer ini yang dari P3A ini untuk dibahas di dalam sidang, sehingga selain diskusi terkait usulan nanti bisa menyampaikan ada persoalan-persoalan apa di wilayahnya terkait dengan rencana tata tanam yang bisa didiskusikan juga di dalam sidang nanti, sehingga tahun ini kita masih menunggu usulan-usulan dari P3. Nah, kembali lagi ke tadi persoalan bahwa SK yang sudah ditetapkan oleh gubernur tentunya juga tidak berjalan mulus, ya. Artinya ini juga tentunya persoalan-persoalan yang dihadapi di daerah-daerah lain tentunya, ya, bahwa tidak semua daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi DIY itu akan patuh dan tunduk tentunya dengan apa yang sudah ditetapkan, meskipun sebenarnya itu usulan dari mereka sendiri. Nah, ini masih menjadi PR di wilayah kami di provinsi, di DPUPSDM tentunya menjadi PR, menjadi bahan evaluasi bagaimana ke depan itu SK ini bisa kemudian dilaksanakan oleh masing-masing P3. Dan juga ada kabar baik juga terkait dengan adanya terus kami menggelorakan atau menggerakkan adanya tata tanam serempak ini, yang artinya P3 tidak menanam hanya bersekedar keinginannya, tapi benar-benar ada pengaturan di dalamnya. Ini saya ambil contoh untuk tahun ini, salah satu anggota Komisi Irigasi yang duduk di Provinsi DIY yang ada di zona Bantul Selatan itu sedang menggerakkan daerah irigasi Blawong untuk bagaimana di wilayahnya, khususnya di daerah irigasi Blawong, untuk bisa melaksanakan tata tanam serempak.
yang selama ini mereka masih menanam tidak serentak. Artinya di dalam suatu peta, di dalam sekian blok itu bisa jadi ada yang waktunya mengolah, ada yang waktunya sedang menanam, dan ada waktunya yang sedang panen. Jadi tidak serempak. Nah, ini dari anggota Komer yang di tingkat P3 yang di wilayah Bantul Selatan ini punya inisiatif untuk bagaimana daerah irigasi Melawang ini bisa serempak. Artinya ketika waktunya tanam ya di daerah irigasi ini semua P3A menanam. Ketika nanti waktunya panen berarti ya di daerah irigasi Melawang itu panen semua, jadi serempak. Sehingga ini juga akan memudahkan nanti petugas operasi dan pemeliharaan. Tentunya nanti ikutannya atau turunannya dari tatanan serempak ini muncul jadwal pematian serentak juga yang mungkin sekitar beberapa bulan itu mati total, sehingga daerah irigasi Melawang yang saya contohkan itu bisa mati total sekian waktu. Nah, ini bisa memberikan kesempatan bagi teman-teman di lapangan khususnya petugas operasi dan pemeliharaan untuk mengadakan atau melaksanakan pemeliharaan di jaringan irigasi, sehingga memudahkan teman-teman OP untuk melakukan pemeliharaan. Dan sudah melalui proses pertemuan dari tingkat P3 sampai P3 dan mereka sepakat untuk mencoba menerapkan di tahun ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa berhasil. Kami juga mohon dukungan nanti dari berbagai pihak, tentunya dari anggota TKPSD yang terkait untuk bisa mendukung inisiatif dari anggota Komer yang dari P3 ini untuk mencoba di wilayahnya ada bisa menggerakkan untuk bisa tata tanam serempak. Mudah-mudahan berhasil. Yeah. Mungkin sepertinya ini adalah slide terakhir nih. Ya, saya ulang kembali bahwa tahapan kami di sekretariat Komer Provinsi masih menunggu dari tim teknis terkait data-data yang diolah, baik itu analisis debit dan sebagainya. Coba. Sepertinya ada satu slide lagi, next. Nah, ini adalah tahapan berikutnya yang akan kami laksanakan. Tentunya nanti kami masih akan menganalisa debit yang untuk ketambahan tahun yang kemarin 2020. Jadi kami sudah punya database beberapa tahun berikutnya, kemudian kami akan menganalisa untuk 1 tahun terakhir ini data-data debit harian yang sudah disusun oleh petugas OP, yang sudah dikumpulkan, direkap untuk kemudian menjadi data rekapitulasi dan nanti bisa dihitung sebagai debit andalan. Dan akhirnya nanti akan muncul ketika P3A sudah memberikan usulan, kemudian sudah dibahas di pertemuannya di tingkat masing-masing, dan akan muncul neraca airnya. Dan di situ nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa, di mana titik-titik atau lokasi-lokasi atau daerah irigasi yang mengalami defisit. Nah, itu kita akan memberikan beberapa alternatif penyelesaian. Nah, kemudian ketika itu sudah, tahapan berikutnya kita bawa ke sidang komisi irigasi. Nah, setelah dibahas kemudian disepakati, kalau memang tidak disepakati akan kita kembalikan lagi ke P3A berdasarkan rekomendasi dari hasil sidang. Itu seperti apa? Jika sudah disepakati di sidang, maka tentunya rekomendasi ini menjadi bahan draft SK Gubernur tentang tata tanam yang nanti bisa disahkan. Setelahnya hasilnya dari SK kemudian disosialisasikan ke wilayahnya masing-masing di tingkat P3A. Jadi saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan persiapan rencana tata tanam untuk di Komisi Irigasi DIY. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.